Selamat pagi anak-anak suster dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita persiapkan diri kita, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu Guru yang akan mulai proses pelajaran pada hari ini, semoga Tuhan senantiasa melimpah bagi kita, agar kita diberkati di dalam pembelajaran sepanjang hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa melimpah kepada kami. Pada pagi hari ini, kami mohonkan berkat-Mu bagi kami semua, anak-anak yang berada di rumah, yang mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Berkatilah mereka semua, semoga terang Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai mereka semua. Dan bagi kami semua, Bapak Ibu Guru, yang pada hari ini memulai pembelajaran, semoga berkat-Nya Tuhan menguatkan, membimbing, dan membimbing dalam perjalanan proses pembelajaran daring. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan seluruh hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah ia pun mulai melarat. Dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia,
dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memoroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak suster dimanapun berada, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk sepanjang hari ini marilah kita mengawalinya dengan berbagai aktivitas, dan kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan agar Ia senantiasa bersama kita. Maka untuk itu marilah kita tutup permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan sabda-Mu ini menguatkan kami di dalam pembelajaran sepanjang hari ini. Engkau berkatilah kami ya Tuhan. Semoga senantiasa kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kegiatan sepanjang hari ini kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.